Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Tata Farahiyah. Nah, kali ini kita akan masih membahas mata kuliah aljabar linier, khususnya pada materi span dari vectors. Apa sih span itu, dan bagaimana cara kita mencarinya? Ayo langsung aja. Nah, di sini blank ya, nggak ada apa-apa karena kita akan menuliskan sesuatu ya, membahas sesuatu ya. Jadi saya di sini nggak membahas slide, tapi kita akan coba memahami apa itu span. Span ya, artinya dalam bahasa Indonesia adalah suatu rentang. Misalkan kita punya dua buah vektor ya, A dan B. Misalkan A-nya adalah 1 dan 2, B-nya adalah 2 dan 3. Nah, vektor-vektor pada A dan dari A dan B ini kalau kita jumlahkan ya, misalkan saya buat gambar ini X, ini Y karena dia berada pada dua dimensi ya, atau biasanya disebut dengan A dan B anggota bagian, atau dia berada pada suatu bilangan real dengan 2 ya. 2 ini maksudnya dia menandakan pada dua dimensi ya, memiliki dua komponen vektornya. Nah, kalau saya gambar vektor A dan B kurang lebihnya seperti ini. 1, 2, 3. Ini adalah A. Sorry, saya kasih ini. Oke, dan ini adalah B. Oke. Nah, kalau A dan B ini masing-masing kita scaling ya. Jadi kita kalikan dia dengan suatu skalar. Katakanlah A itu kita kalikan dengan suatu skalar C ya. C adalah Cn ya, adalah suatu skalar, artinya dia adalah bilangan real dengan pangkat 1 ya. Misalkan kita kalikan C1 dengan A ya, maka A ini akan scaling atau memanjang ataupun memendek sesuai dengan skala C1-nya. Misalkan dia 2, C1-nya 2, maka dia akan memanjang 2 kali lipatnya. Kalau C1-nya minus, maka dia akan berkebalikan arah gitu kan ya. Konsep dari perkalian dengan skalar. Begitu juga dengan B. Misalnya saya buat B itu kita kalikan dengan C2 ya, dan B. Lalu masing-masingnya kita jumlahkan. Ya, A baik C1A dan juga C2B kita jumlahkan, maka akan membentuk suatu vektor baru. Ya. Nah, vektor ini disebut dengan rentangan dari vektor A dan B. Ya, katakanlah vektor baru ini adalah vektor W gitu ya. Nah, vektor W dikatakan vektor W merupakan suatu rentangan atau span dari vektor A dan B ya. Dimana vektor A dan B ini karena dia dikalikan dengan suatu skalar, dia menghasilkan suatu kombinasi linier ya, yang merupakan kombinasi linier ya dari vektor A dan B dan skalar C. Nah, kenapa dia disebut linier? Karena kalau misalkan kita jumlahkan, dalam hal ini kalau kita jumlahkan hasilnya kan yang hijau ini ya. Kalau kita jumlahkan dia hasilnya yang hijau ini. Ini A plus B ya. Nah, A plus B berarti artinya skalarnya itu 1, C1 1, C2 dan juga C2-nya juga 2. C1-nya C1 1, C2-nya juga 1. Nah, ketika kita kalikan dengan skalar memanjang ataupun memendek, maka dia akan membentuk suatu hasil penjumlahan yang linier atau sejajar dengan A plus B ini ya. Jadi
arti linear itu dia memiliki pangkatnya 1 ya. Kombinasi linear berarti kombinasi dari vektor dan juga skalar. Oke, jadi kita bisa bilang bahwa vektor W adalah suatu span atau rentangan dari vektor A dan B. Ya. Dalam hal ini, kalau kita jabarkan lagi, maka dia adalah suatu kombinasi linear dari vektor dan juga skalar. Ya. Oke, secara general kita buat definisinya seperti ini. Jika V adalah suatu ruang vektor, ya. Dan anggota dari V ini adalah vektor-vektor V1, V2 dan juga Vn ya. Artinya vektor-vektor kecil ini ya, atau vektor V1 sampai Vn ini berada dalam suatu dimensi atau ruangan V besar. Nah, maka span dari vektor-vektor ini merupakan kombinasi linear antara vektor-vektor itu juga yang dikalikan dengan suatu skalar ya. Misalkan sama Cn dikalikan dengan Vn. Oke, sorry, masih ada. Dengan C adalah suatu skalar ya, bilangan rasional, dan juga V adalah suatu vektor, katakanlah 2 dimensi dalam hal ini ya. Misalnya tergantung ya, kalau vektornya 3 dimensi berarti nanti kombinasi linearnya itu ditambahkan lagi ya dengan satu konstanta atau satu skalar lagi. Contohnya seperti ini. Jika pada 3 dimensi ya, atau disebut juga dengan real dengan pangkat 3 gini, misalkan vektor W adalah span dari katakanlah vektor V1, V2 dan juga V3, maka dia merupakan kombinasi linear antara C1 kali vektor V1, vektor ya ini, ditambah C2 kalikan vektor V2 ditambah C3 kalikan vektor V3. Oke. Nah, bagaimana kita mencari hasil span-nya maupun bagaimana kita mencari konstantanya atau skalarnya, kita akan sambung pada video berikutnya. Saya kira cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Kita akan sambung pada video berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.